Segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan padamu Bapa, karena berkat anugerah pertolongan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa, firman-Mu terlalu agung, firman-Mu terlalu besar, ya. Tidak bisa didapatkan oleh akal manusia, hanya Roh-Mu lah sendiri yang bisa menafsirkannya. Oleh karena itu, pakai bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya Roh Allah sendiri yang menerjemahkan, Roh Allah sendiri yang mengharamkan, agar kami mengerti kebenaran firman Allah. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa hamba. Layakan hamba di hadapan-Mu, pakai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom ya. Sesuai tema firman Tuhan malam ini adalah pentingnya pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan. Amen. Yang mau melayani Tuhan. Ya. Saya mengambilnya dari Matius 5 ayat yang ketiga sampai 5. Sebenarnya khotbah ini berseri, ya. Tapi malam ini kalau ada waktu saya akan membahas hal itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut. Inilah firman Tuhan yang akan menjadi bahasan kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, khotbah di bukit, khususnya 8 ucapan bahagia, ada pembekalan dari Tuhan Yesus Kristus kepada muridnya. 8 ucapan bahagia ini sebenarnya khusus untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk para murid, untuk rasul, ya, mereka yang mau melayani Tuhan. Sebelum mereka mau melayani Tuhan, Tuhan Yesus kasih tahu dulu, dibekali dulu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Nah, ini harus tahu, ya. Murid harus tahu, hamba-hamba Tuhan harus tahu, pendeta, ya, penginjil harus tahu ini sebelum melayani. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pembekalan ini saat ini dipakai oleh seluruh instansi pemerintah. Pembekalan dilakukan oleh partai politik. Pembekalan dilakukan bagi mereka yang mau kuliah barangkali. Jadi semua sebelum mereka memasuki dunia pendidikan, dunia kerja, mereka harus dibekali dulu. Ya. Karena itu Yesus membekali murid-muridnya sebelum mereka melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 8 ucapan bahagia ini, khotbah di bukit ini sangat digemari, sangat disenangi oleh tokoh karismatik. Tokoh karismatik India. Saudara pasti tahu siapa yang menyenangi khotbah di bukit ini sebagai tokoh karismatik India, yaitu Mahatma Gandhi. Bapak Ibu Saudara, Dr. Stephen Tong, Mahatma Gandhi sebelum beraktivitas, saya ulangi lagi menurut Dr. Stephen Tong, Mahatma Gandhi sebelum beraktivitas, dia membaca 3 kali khotbah di bukit. Keren nggak? Ya, keren banget. Kalau Mahatma Gandhi yang bukan Kristen mengagumi khotbah di bukit,
harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan lebih lagi. Dari khotbah di bukit ini yang disenangi gemari oleh Mahatma Gandhi, terinspirasi sehingga Gandhi membuat satu seperti foundation, barangkali saya kurang ngerti, ya, yang disebut ahimsa. Dari sinilah, dari khotbah di inilah Muhammad Gandhi terinspirasi dan membuat ahimsa, yaitu gerakan tanpa kekerasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, khotbah di bukit tidak boleh, khususnya 8 ucap bahagia, tidak boleh dicomot, tidak boleh dilangkahi. Ya, urutan harus sama seperti yang Matius catat. Nggak boleh membaca nggak boleh belajar firman dulu. Yang pertama itu benar-benar sebelum belajar firman Tuhan, sebelum duka cita, sebelum lemah lembut, sebelum sujudnya, harus ingin dulu hadapan Allah. Ya. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membahas miskin di hadapan Allah secara komprehensif. Yang saya maksud, kita bukan hanya miskin saja di hadapan Allah, tapi kita juga miskin di hadapan manusia. Saya ulangi lagi, bukan hanya saja kita harus miskin di hadapan Allah, tetapi kita juga harus miskin di hadapan manusia. 3 hal yang akan saya bahas dalam kaitannya dengan miskin di hadapan Allah. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Allah. Dari sinilah kita mau menerima, mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Gampangnya miskin di hadapan Allah adalah takut akan Allah. Takut akan Allah berarti kita harus ikuti perintahnya, lakukan perintahnya, dan jauhi larangannya. Itu gampangnya. Ya. Takut akan Allah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Dari sini, orang-orang Yahudi ya membuat kita lagi. Ya, dia menjabarkan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan, dijabarkan oleh orang Yahudi jadi 615 item. Dari 616 item dijabarkan lagi menjadi lebih 20.000 item. Ya. Sulit sebenarnya. Jadi orang Kristen itu kagak gampang sebenarnya. Khusus pesan buat anak-anak sekolah yang masih sekolah di STT, yang pertama harus dilakukan bukan belajar firman dulu. Yang harus dilakukan bukan suci hati dulu, tetapi yang harus dilakukan oleh calon-calon hamba Tuhan adalah miskin di hadapan Allah, takut akan Allah. Lakukan perintahnya dan jangan lakukan larangannya. Inilah pertama. Ya. Yang kedua, kita mengacu kepada Tuhan kita. Ya, Paulus akan mengosongkan diri.
Di hadapan Allah kita harus mengosongkan diri. Kamu seorang presiden, kosongkan dirimu. Bila kau beribadah dan terlambat, kau harus duduk di belakang. Engkau seorang jenderal, kosongkan dirimu. Kalau engkau beribadah datang lambat, tidak dapat bangku depan, kau harus duduk di belakang. Engkau konglomerat yang bangun gereja, membantu bangun gereja, sehingga gerejanya besar dan mewah. Kau datang terlambat di ibadah, dan kursi sudah penuh, kau harus diri ikutin ibadah di situ. Teladannya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya. Semua atributnya dia tinggalkan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus bisa lahir di istana. Tetapi sebaliknya, dia tidak lahir di istana. Dia lahir di kandang domba. Sangat mengenaskan. Sampai tidak ada tempat rumah untuk dia lahir. Ini benar-benar mengosongkan diri. Tidak ada bidan dokter yang menolong. Padahal Maria orang Yerusalem. Yusuf kerabat raja. Maria juga kerabat raja. Tetapi ketika ingin melahirkan Yesus, tidak ada satupun bidan, tidak ada dokter, tidak ada saudara yang bisa menolong. Beginilah sebenarnya contoh orang yang miskin di hadapan Tuhan. Lahir di gelap gulita, sunyinya. Tidak ada orang. Benar-benar sunyi senyap. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi sunyi senyap, dalam situasi orang tak ada, di dalam situasi benar-benar kesendirian, ada sebuah lagu yang sangat luar biasa. Ada sebuah lagu yang indah dari gambaran sunyi senyap seperti ini. Ya. Dari gambaran orang yang tidak diperhitungkan. Situasi yang tidak bisa dibanggakan sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita punya lagu yang sangat indah. Punya lagu yang sangat top. Punya lagu yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita menyanyikan lagu ini, kita bisa bersaudara dengan Katolik, kita juga bisa bersaudara dengan Protestan, kita bisa bersaudara dengan aliran-aliran gereja manapun yang merayakan Natal. Saudara tahu lagunya? Sunyi senyap. Saya nyanyiin, ya. Saya nggak bisa nyanyi, tapi saya ingin nyanyi, saudara. Saudara, lagunya ini seperti ini. Malamku sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak
dalam malam. Bapak Ibu dan yang kasih Tuhan, kalau bukan ini campur tangan Roh Kudus, ya tidak bisa orang membuat lagu seperti ini. Karena situasi waktu itu Maria dalam keadaan sulit, Yusuf juga dalam keadaan sulit, keadaan sunyi senyap. Tetapi dengan ilham Roh Kudus, pencipta, bisa menggambarkan, mengekspresikannya dengan sebuah lagu yang top, yang indah sekali. Ibu, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, miskin di hadapan Allah boleh dibilang adalah kita harus benar-benar merendahkan diri. Benar-benar mengosongkan diri. Benar-benar takut akan Allah. Ya. Sebuah cerita tertulis di dalam Talmud orang Yahudi. Sebuah cerita bagaimana orang yang mengosongkan diri, yang menyerahkan diri secara total, ya, diceritakan dalam sebuah Talmud. Cerita singkatnya seperti ini. Ada 3 orang kakak beradik. Ada 3 orang kakak beradik. Yang pertama, kakaknya punya terowongan ajaib. Yang kedua, punya karpet ajaib. Yang ketiga, punya apel ajaib. Singkat cerita, sang kakak sulung yang punya teropong ajaib, ketika dia melihat-lihat, bermain-main dengan teropongnya, dia membaca sebuah pengumuman dari raja tetangganya. Pengumuman tersebut adalah mencari tabib, mencari orang pintar yang bisa mengobati putri raja. Karena putri raja ini tidak bisa sembuh-sembuh, ya, raja membuat sayembara. Siapa yang bisa mengobati putrinya yang sedang sakit akan diangkat sebagai mantu raja. Kakak sulung melihat dengan teropong ajaibnya. Dia bilang kepada adiknya yang punya karpet, kamu lihat, ini ada sayembara. Raja mencari tabib. Ya. Si saudara adiknya ini tertarik. Tetapi bagaimana, kata dia. Kita punya adik yang punya apel ajaib. Panggil kita yang punya apel ajaib. Kasih tahu. Singkat cerita, adiknya dikasih tahu. Akhirnya mereka pergi dengan karpet ajaib. Ya, karena situasinya hutan lukar, dengan karpet ajaib kita bisa sampai di kerajaan. Ya. Singkat cerita, sampailah mereka di kerajaan tersebut, daftar ingin ikut sayembara. Ada banyak yang tidak bisa mengobatinya. Terakhir 3 kakak beradik inilah yang punya giliran. Ya. Adiknya yang bungsu yang punya ajaib ini memberi makan sang putri yang sedang sakit. Saudara tentu tahu hasil ceritanya seperti apa. Sang putri ini sembuh dengan apel ajaib. Ya. Tetapi setelah putrinya sembuh, rajanya bingung, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena ini ada 3 pria yang berjasa. Ya.
Putrinya sembuh dengan 3 pria yang berjasa. Tidak mungkin poliandri dilakukan. Ya, mungkin banyak kerajaan ini juga tidak menganut poliandri. Mereka menganut mono apa? Ya, kawin satu laki satu pria itu. Monogami ya. Tetapi yang mana? Kakaknya kah yang berjasa karena punya teropong? Tidak teropong. Mereka yang punya karpet ajaib dan apel ajaib tidak berbuat apa-apa. Kalau dikawinkan dengan yang punya karpet ajaib, bagaimana? Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bisakah Bapak Ibu menebak siapa sebenarnya yang berhak dinikahkan dengan putri raja, kaitannya dengan beribadah yang sejati. Kaitannya dengan mengosongkan diri. Kaitannya dengan miskin di hadapan Allah. Siapa kira-kira yang paling berhak menjadi suami putri sang raja? Apakah yang sulung? Bukan. Apakah yang tengah? Bukan. Kalau begitu, yang bungsulah yang berhak menjadi suami dari putri raja, mantu raja. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Adakah Bapak Ibu yang tahu kenapa yang bungsu yang berhak menjadi suami sang putri ini? Kenapa? Padahal tiga-tiga berjasa. Bapak Ibu dari Tuhan, beribadah yang sejati itu adalah memberikan iya, yang punya apel, betul kali. Karena yang punya apel sudah memberikan seluruh kepunyaan dia. Kalau yang punya teropong masih tetap, teropongnya masih ada. Yang punya karpet ajaib masih tetap, masih punya. Tetapi yang punya apel ajaib sudah tidak ada. Jadi inilah yang disebut beribadah yang sejati. Jadi benar-benar kosong, tidak punya apa-apa lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita calon hamba-hamba Tuhan harus bisa miskin di hadapan Allah, harus bisa mengosongkan diri, harus bisa menyangkal diri dan merendahkan diri. Kalau saudara para calon hamba-hamba Tuhan tidak bisa lakukan ini, maka Tuhan punya 2 cara untuk supaya saudara bisa miskin di hadapan Tuhan. Cara Allah pertama adalah saudara akan ditegur Tuhan. Yang kedua, saudara akan dihajar Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya tidak mau miskin di hadapan Allah, mengosongkan diri, takut akan Allah, merendahkan diri, Tuhan punya 2 cara untuk supaya kita bisa merendahkan diri, bisa miskin di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah kita ditegur Tuhan. Kalau ditegur masih tidak bisa juga, Tuhan hajar kita. Ya. Tuhan hajar kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Ada contoh yang baik sekali, ya. Ada contoh yang baik sekali. Mereka yang nggak mau tunduk, mereka sombong, ya. Contohnya di sekuler, yaitu
bangsa Jepang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bangsa Jepang itu dulu arogan sekali karena sudah terlalu banyak negara yang dia taklukkan. Ya. RRT saja yang begitu besar dia taklukkan. Ya. Indonesia kita merasakan, orang-orang tua kita merasakan ketika dijajah oleh Jepang. Akhirnya dia coba serang Amerika. Ya. Jepang coba serang Amerika. Dan akhirnya ditegur dan dihajar oleh Amerika. Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom. Akhirnya dari sini Jepang bisa menundukkan diri. Jepang bisa merendahkan diri. Ya, karena sudah ditegur dan dihajar oleh Amerika. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu Musa. Musa punya pendidikan formal yang sangat jarang dimiliki. Karena dia tinggal di sebuah kerajaan, dia tentunya dapat pendidikan yang baik. Kemungkinan dia mendapat pendidikan militer. Ya. Kita tahu anak-anak kerajaan Inggris itu dididik juga pendidikan militer. Karena dia akan menjadi pemimpin bangsa. Musa dapat itu. Ya. Tetapi akhirnya Musa juga karena masih ada arogan, walau niat membela bangsanya, tetapi dia sudah membunuh orang. Hal yang dilarang oleh Tuhan membunuh. Musa membunuh. Akhirnya Musa dididik di kerajaan 40 tahun, dididik sebagai gembala 40 tahun, dididik lagi di padang gurun 40 tahun. Ini didikan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagi kita yang enggak mau miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, contohnya Yunus. Yunus enggak mau dikasih tahu sama Tuhan. Disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Akhirnya dia terima teguran Tuhan dan terima hajaran Tuhan. Dia harus ditelan oleh ikan. Inilah contoh yang baik sekali bagi kita calon hamba-hamba Tuhan yang tidak mau tunduk, tidak mau miskin di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Konghucu pernah berkata seperti ini. Karena aku pernah miskin, aku tidak takut kerja apapun. Ya. Sekali lagi saya katakan Konghucu berkata, karena aku pernah miskin, aku tidak takut kerja apapun. Ya. Kesaksian sedikit Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya dari kecil tidak punya orang tua laki-laki. Umur 1,5 tahun papa saya meninggal. Saya hidup miskin. Ya. Hidup susah. Tetapi dari modal hidup miskin dan hidup susah, saya juga nggak takut kerja apapun. Saya pernah jadi supir angkot. Saya pernah jadi kenek angkot. Saya pernah kuli gali akar. Saya pernah kuli cabut rumput. Saya tidak takut karena saya pernah mengalami susah. Karena itu Bapak Tuhan, saya tidak khawatir dengan anak
masih kecil ditinggal papanya. Saya tidak khawatir anak kecil yang ditinggal mama papanya. Karena dari sinilah mereka akan belajar tentang kehidupan. Pelajaran ini dari bangku sekolah. Pelajaran ini sangat baik sekali untuk bekal menjadi orang tua, menjadi hamba-hamba Tuhan. Barangkali mau 30 menit ya Bapak ya. Udah berapa menit lagi jatah saya ini? Ya. Bapak Ibu. Masih berapa menit? Masih bisa Pak, masih bisa lagi nggak Pak? Iya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita adalah anugerah, jangan sombong. Ya. Kita miskin di hadapan Allah, dengan kata lain Tuhan mau berkata, jangan sombong. Amin. Hidup ini anugerah Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tahu nggak bangsa mana yang paling mengerti sekali tentang anugerah? Bapak tahu bangsa mana yang paling ngerti tentang anugerah? Hidup ini adalah anugerah. Bangsa Inggris, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bangsa Inggris yang paling mengerti bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Kalau kita masih ada hari ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Hebatnya di mana? Orang Inggris tahu bahwa hidup ini adalah anugerah. Saudara, dalam bahasa Inggris, ada yang namanya tenses, waktu kini. Pak Hari mungkin Pak paling paham ini, karena dia ada di satu negara yang berbahasa Inggris. Ya. Ada 16 tenses Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ini diabadikan di dalam sebuah tata bahasa. Ya, orang Inggris mengabadikan hidup adalah anugerah di dalam 16 tenses. Yang pertama adalah present. Saudara tahu present? Bahasa Indonesia menerjemahkannya bagus sekali. Ya, present adalah hadiah. Jadi waktu yang pertama present ini adalah hadiah. Jadi saudara ada hari ini itu adalah hadiah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Sebenarnya ini bisa dijelaskan sampai 16 tenses. Ya. Yang kedua, tenses yang kedua adalah past present. Past present adalah hadiah yang kemarin hari ini masih tetap ada. Hadiah kemarin Tuhan berikan hari ini masih kita bisa nikmati. Yang ketiga, past present continuous. Ya. Hadiah yang kemarin Tuhan berikan hari ini masih nikmati. Terus menerus sampai saudara dipanggil Tuhan, saudara akan nikmati itu. Hebat. Orang Inggris hebat banget. Tetapi bahasa Indonesia juga hebat dan menerangkan seperti ini. 16 hadiah tersebut Bapak Ibu Saudara yang kasih. Nanti setelah ini atau besok-besok saudara pelajari 16 tenses itu seperti apa. Hadiah yang Tuhan berikan itu seperti apa. Ya.
Saya pikir firman Tuhan sampai di sini, ya. Masih ada sebenarnya sejarah, tapi waktunya sudah tidak ada lagi. Lain kesempatan kita berjumpa lagi dengan topik masih pembekalan untuk hamba-hamba Tuhan yang ingin melayani. Saya kembalikan kepada Bapak Hari sebagai host. Tuhan memberkati. Baik. Salam Pak. Firman yang ditabur Pak, tutup dengan doa Pak firmannya. Siap, iya. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu sudah mengingatkan kami agar kami tidak sombong, agar kami merendahkan diri, agar kami bisa merendah miskin di hadapan Tuhan, mengosongkan diri. Karena hidup ini bukan apa-apa, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, maka kami tidak ada. Apalagi sampai ikut jom seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman-Mu tidak akan berhenti, walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Firman yang sudah tertanam di dalam hati. Satu ketika firman ini diperlukan, firman ini akan tiba di dalam hati kita, mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba. Terima kasih Bapak. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin.